Mika dilarikan ke rumah sakit karena darah dan ketuban yang tidak berhenti keluar melalui jalan lahirnya. Seluruh keluarga ikut panik, termasuk Alara. Ia tidak tahu bagaimana bisa Mika tiba-tiba jatuh dan berakibat seperti ini. Seluruh keluarga menanti dengan perasaan gundah. Mereka terus-menerus menatap pintu ruangan di mana Mika ditangani oleh dokter. "Ini semua pasti gara-gara kamu kan?" Renata bicara dengan nada tinggi dan tangan yang menunjuk wajah Alara. Alara terkejut, ia menatap Renata dengan tatapan penuh kebingungan. Tangannya menyeka air matanya sendiri. "Apa maksudmu, kau menyalahkanku?" tanya Alara menunjuk dirinya sendiri. "Jaga ucapanmu." Alderio memegang kedua bahu istrinya, matanya menatap tajam ke arah Renata. Renata tersenyum sinis. "Itu memang benar, Al. Istrimu ini yang sudah menyakiti adikku," sahut Renata semakin meninggikan suaranya. "Renata, jangan asal menuduh Alara," tagur Mama Mira sambil berderai air mata. "Iya, Anda jangan asal menuduh putri kami. Alara tidak mungkin melakukan itu," tambah Mama Dania tidak terima. "Tidak mungkin apanya, sudah jelas-jelas hanya Alara yang ada di dalam villa saat itu, sementara kita semua di luar dan Alara juga ada di dapur untuk membuatkan aljus," ucap Renata mencoba memojokkan Alara. Bima mendekat, ia hendak mencekik atau memukul Alara, namun Alderio dengan cepat mencegahnya dan mendorong pria itu. "Jangan berani kau menyentuh apalagi menyakiti istriku," ucap Alderio dengan tegas. Bima kembali mendekat, ia tiba-tiba mencengkram kerah baju Al. "Istrimu sudah membuat Mika celaka, harusnya kau hukum dia bukan malah membelanya," teriak Bima di depan wajah Al. Alderio melepaskan cekalan tangan adiknya, kali ini ia mendorong Bima lebih keras sampai membuat pria itu tersungkur. "Al," tegur Papa Aden. "Apa kau punya bukti atas ucapanmu, hah?" Alderio berteriak, namun tidak terlalu keras. "Al, Bima, hentikan perdebatan kalian, ini tempat umum," tegur Papa Aden pada kedua putranya. "Tidak, Pa. Aku tidak bisa diam saja, apalagi jika Mika sampai kehilangan bayinya, maka aku tidak akan segan menyakiti perempuan itu," sahut Bima sambil menatap Alara sinis. "Tutup mulutmu." Tekan Al tidak suka akan kalimat yang Bima ucapkan. Sementara Alara menangis dalam pelukan sang papa, ia terisak dan merasa sedih dengan tuduhan yang Renata ucapkan, bahkan kini berakhir ancaman dari Bima. "Pa, Hicks, aku tidak melakukan apapun padanya, aku tidak tahu mengapa Mika bisa sampai jatuh," ucap Alara mengadu. "Tenang, Nak. Papa percaya padamu," bisik Papa Wahyu mengusap punggung putrinya. Renata berdecih, jangan sampai Alara tidak dihukum apalagi dibenci oleh seluruh keluarga. Ia memikirkan rencana yang dapat membuat semua orang percaya padanya. Tante percaya padaku kan?" Alara itu sejak lama tidak menyukai Mika, ia iri karena Mika akan memiliki anak sebelum dirinya, ia berpikir anak Mika dan Bima akan menjadi penerus dan bukan anaknya. Ucap Renata kembali berdusta. "Renata!" Alderio berteriak, bahkan urat-urat di wajahnya sampai tercetak jelas karena emosi. "Apa Al, aku bicara dengan jujur," sahut Renata berusaha tenang meski hatinya panik. "Ma, Pa, kalian percaya pada Alara kan? Dia tidak mungkin melakukan hal itu," ucap Alderio pada kedua orang tuanya. Alderio berharap akan mendapat pembelaan, namun sangat sayang, ia dibuat kaget oleh ucapan sang mama. "Kita akan mencari tahu setelah dokter selesai memeriksa Mika dan Mika sadar," balas Mama Mira. Alara ikut terkejut, ia tidak menyangka bahwa mama mertuanya akan bicara demikian. Mama mertua yang begitu ia sayangi ternyata tidak percaya padanya. Tangis Alara semakin pecah, hal itu tentu membuat Alderio ikut sedih. Ia menarik tangan istrinya lalu memeluknya dengan erat. "Jangan takut, aku percaya kamu gak mungkin melakukan itu, sayang," bisik Alderio lembut. Renata tersenyum senang mendengar ucapan Mama Mira yang meragukan Alara, ia akan membuat Alara dibenci. Tidak selang beberapa lama, dokter keluar dari ruang periksa Mika. Bima dengan cepat mendekati dokter untuk menanyakan kondisi istrinya. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Bima panik.
Istri Anda baik-baik saja, namun dengan berat hati kami sampaikan bahwa janin dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan, akibat benturan yang cukup keras. Jawab dokter dengan wajah sedih. Bima terkejut, pria itu duduk di kursi dengan tubuh yang lemas. Ia kehilangan anaknya, apa yang ia katakan pada Mika nanti? Renata ikut terkejut, ia tidak menyangka bahwa janin dalam kandungan adiknya tidak bisa diselamatkan, padahal usia kandungan Mika sudah lumayan besar. Ada rasa bersalah dalam hati Renata, namun demi rencananya ia harus rela menyakiti adiknya. Maafkan aku, Mika. Tapi setidaknya berkurbanlah untuk kakakmu ini, batin Renata. Tante lihat kan, Mika keguguran dan Alara pasti senang mendengarnya. Ucap Renata semakin memperkeruh suasana. Bima yang mendengar ucapan Renata lantas mengangkat wajahnya, ia mendelik tajam ke arah Alara lalu mendekati istri dari kakaknya itu. Kau sudah membuatku kehilangan anakku, kau juga harus merasakan apa yang aku dan Mika rasakan. Ucap Bima pelan namun penuh ancaman. Alderio memegang bahu Bima lalu melayangkan sebuah pukulan ke wajah Bima saat pria itu hendak menamparkan Alara. Perkelahian terjadi antara Alderio dan Bima. Papa Wahyu dan Papa Aden berusaha melerai, namun mereka tetap saling memukul. Cukup. Lebih baik sekarang kamu dan Alara pergi, Al. Ucap Mama Mira tanpa menatap Alara ataupun Aldi. Nyonya Mira. Panggil Mama Dania pelan, ia terkejut dengan ucapan besannya itu. Al menghempaskan tubuh Bima yang sudah babak belur ke lantai, ia mendekati Alara lalu menggandeng tangan istrinya yang terlihat begitu hancur. Ayo pergi, sayang. Percuma saja kamu berusaha membela diri, kedua orang tuaku juga sudah teracuni oleh perempuan ular ini. Ajak Alderio. Hicks, Mas, bagaimana dengan Mika? Lirih Alara menundukkan kepalanya. Jangan pura-pura peduli, pergilah dari sini. Usir Renata. Mama Dania dan Papa Wahyu saling pandang, mereka mendekati Alara dan Alderio lalu mengajaknya untuk pergi. Saat ini suasana sedang tegang, akan semakin memperkeruh suasana jika terus dilawan. Alderio bersama istri dan mertuanya memilih untuk kembali ke Jakarta karena tidak terima jika Alara dituduh telah menyakiti Mika, bahkan Al masih tidak menyangka bahwa orang tuanya akan lebih percaya pada Renata dibandingkan Alara yang jelas-jelas menantu mereka. Mereka baru saja sampai setelah 2 jam perjalanan, Alderio langsung membawa istrinya istirahat. Mas, aku kepikiran dengan kondisi Mika. Ucap Alara lirih. Alderio merebahkan tubuh istrinya dan tidak lupa menyelimuti sampai batas perut, wajahnya naik tepat di depan wajah sang istri lalu mencium kening Alara. Tidak usah memikirkan wanita itu, dia dan kakaknya sudah sangat jahat. Sahut Al lembut. Alara menggelengkan kepalanya. Nggak bisa, Mas. Bagaimanapun Mika itu adik iparku, Alara menangis pelan. Alderio duduk di pinggir ranjang, menyeka air mata istrinya. Baiklah, kita akan tunggu Mika sadar dulu, jika nanti dia berkata jujur maka itu bagus. Namun jika dia bicara sebaliknya, lihat saja apa yang akan aku lakukan padanya dan kakaknya itu. Ucap Al dengan tegas. Kamu percaya aku kan, Mas? Tanya Alara menatap suaminya dalam. Aku lebih percaya sama kamu dibanding diri aku sendiri. Jawab Alderio jujur. Alara senang, setidaknya ia punya suami dan kedua orang tua yang begitu mempercayainya, meski mertuanya itu tidak percaya. Makasih, Mas. Aku dan anak kita senang mendengarnya. Alara mencium punggung tangan suaminya. Alderio tersenyum hangat, ia mengusap lembut kepala Alara dan tidak lupa menciumi seluruh wajah wanitanya. Setelah beberapa saat akhirnya Alara sudah tidur. Al buru-buru keluar untuk menemui kedua mertuanya yang pasti sedang bicara tentang Alara yang sudah difitnah oleh Renata. Ma, Pa. Panggil Alderio seraya duduk di single sofa. Al, Alara sudah tidur? Tanya Mama Dania. Sudah, Ma. Baru saja tidur, jawab Alderio mengangguk. Syukurlah jika sudah tidur, kasihan dia. Papa Wahyu mengusap dadanya sendiri mengingat seperti apa putrinya itu difitnah. Alderio menatap kedua mertuanya dengan segan, ia merasa tidak enak dan malu karena orang tuanya yang sudah ikut memfitnah Alara, meski tidak mengatakannya secara langsung. Ma, Pa. Atas nama kedua orang tuaku, aku minta maaf. Mungkin mereka sedang emosi dengan kabar Mika yang keguguran. Ucap Alderio.
Mama Dania dan Papa Wahyu saling melirik, mereka lalu kembali menatap Alderio yang tampak tidak enak pada mereka dan mereka tentu sadar akan hal itu. Kamu tidak perlu khawatir, Al. Selama wanita itu tidak menyakiti Alara apalagi sampai mengganggu rumah tangga kalian, dan untuk urusan orang tuamu, kami paham akan hal itu. Sahut Mama Dania lembut. Al, kenapa mama kamu bisa dekat dengan Renata? Tanya Papa Wahyu. Alderio menghela nafas. Awalnya Renata ingin dijodohkan denganku, Pak. Aku menolaknya, tetapi dia tidak menyerah dan terus mencari perhatian mamaku. Jawab Alderio memijat pelipisnya. Lupakan saja, katakan pada kami jika ada apa-apa dan jika adik iparmu sudah sadar. Kami sangat berharap bahwa Mika akan mengatakan yang sebenarnya. Ucap Mama Dania lalu bangkit dari duduknya. Kalian mau pulang? Tanya Alderio ikut bangkit. Iya, Al. Kami sudah meminta sopir untuk menjemput, jawab Papa Wahyu. Maaf ya, Pa. Apartemen ini hanya satu kamar, jadi tidak bisa mengajak kalian untuk menginap. Ucap Alderio dibalas tepukan di bahunya oleh Papa Wahyu. Tidak apa-apa, Al. Asal kamu dan Alara nyaman, itu sudah cukup. Sahut Papa Wahyu begitu pengertian. Alderio bersyukur memiliki mertua yang pengertian, tetapi ia justru kasihan pada istrinya yang tidak dipercayai oleh mertua yang tak lain ada orang tuanya. Alderio mengantar kedua mertuanya sampai lobi apartemen. Ia tidak bisa pergi lama-lama karena Alara sedang tidur dan pasti akan mencari dirinya jika ia pergi tanpa permisi. Selesai mengantar mertua, Al kembali ke apartemennya dan langsung masuk ke kamar menyusul istrinya yang sudah pulas. Alderio berbaring di sebelah sang istri lalu memeluknya dengan erat. Maaf ya, sayang. Aku janji akan selalu percaya sama kamu, dan akan kupastikan orang-orang itu menderita. Bisik Alderio lalu mencium kening istrinya dalam. Sementara itu di Bandung, tepatnya di rumah sakit tempat Mika dirawat. Wanita itu baru saja sadar dan langsung histeris setelah mendengar kabar bahwa ia telah kehilangan anaknya. Mika menangis sambil berteriak, bahkan suster dan dokter pun kesulitan menangani Mika, hingga akhirnya memilih jalan dengan biusan. Dokter, kenapa adik saya bisa sampai seperti itu? Tanya Renata terlihat menangis, meski dalang dibalik semua ini adalah dirinya sendiri. Nyonya Mika syok berat setelah tahu kehilangan anaknya, karena itu reaksinya demikian. Saya mohon kalian bantu untuk membuat Nyonya Mika mengerti. Jawab dokter menjelaskan. Tapi menantu saya akan baik-baik aja kan, dok? Tanya Mama Mira dengan wajah yang sudah basah air mata. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan, untuk kedepannya akan saya pantau lebih dulu. Jawab dokter. Mama Mira menangis dalam pelukan suaminya, ia tidak kuat melihat menantunya yang seperti tadi. Sementara Bima sudah duduk dengan perasaan kacau, ia tidak menyangka istrinya akan sampai seperti itu. Alara, lihat bagaimana aku akan membalasnya. Tekan Bima teringat pada pelaku yang dituduhkan. Bima bangkit dari duduknya, ia hendak pergi tetapi tangannya dicegah oleh sang papa. Mau kemana, Bim? Tanya Papa Aden. Aku ingin menghancurkan Alara, Pa. Gara-gara dia istriku sampai seperti ini. Jawab Bima tidak sabar. Tenang, Bim. Ini bukan waktu yang tepat, ingat Mika sedang butuh kamu. Jelas Papa Aden berusaha membuat putranya mengerti. Renata menjadi serba salah, ia menyesal namun sudah tidak berguna. Kini adiknya yang harus menanggung semua perbuatannya, harus kehilangan anak bahkan sampai syok berat dan berteriak layaknya orang tidak waras. Alara, kau benar-benar wanita menjengkelkan. Batin Renata mengepalkan kedua tangannya. Alderio kembali ke Bandung untuk melihat kondisi Mika. Ia tidak membawa Alara karena tidak mau istrinya sampai dihina apalagi difitnah oleh Renata. Saat sampai di rumah sakit, Al langsung menuju ruang rawat Mika. Ia mengetuk pintu beberapa kali setelah itu barulah membuka pintu dan langsung masuk. Semua mata tertuju pada Al ketika pria itu baru saja datang, terutama Bima yang melempar tatapan tidak suka. Al, kamu datang? Tanya Renata senang. Alderio tidak menjawab. Ia menatap kedua orang tuanya yang hanya diam lalu beralih menatap wanita yang terbaring di atas brangkar sambil melamun. Bagaimana keadaan Mika? Tanya Alderio dingin. Jangan pura-pura peduli, Al.
Kau pikir aku tidak tahu niatmu sesungguhnya? Sahut Bima dengan nada tidak bersahabat. Apa maksudmu? Tanya Alderio mendelik tajam. Al, Mika sudah mengatakan segalanya. Ujar Mama Mira akhirnya membuka suara. Apa yang dia katakan? Tanya Alderio tidak sabar. Mika bilang, memang Alara yang sudah mendorongnya sampai terjatuh di kamar mandi. Jawab Mama Mira sedih. Alderio tiba-tiba terkekeh, ia merasa sedang menonton film komedi di sini. Ternyata benar dugaannya, bahwa Mika itu sama seperti kakaknya. Kenapa kamu tertawa, Al? Tanya Papa Aden heran. Bagaimana tidak tertawa, Pa? Sedang ada lelucon di sini, jawab Alderio menutup mulutnya yang masih mengeluarkan tawa. Apa maksudmu, hah? Bentak Bima hendak mendekati Al, namun ditahan oleh Papa Aden. Al, kamu pikir Mika akan berbohong? Tanya Renata menyipitkan matanya bingung. Alderio menghentikan tawanya, ia menatap tajam Renata. Dan kalian pikir istriku yang berbohong? Tanya Alderio balik. Al, Mika adalah korban dan kesaksiannya lah yang paling akurat saat ini. Seru Mama Mira. Jadi Mama percaya jika Alara yang sudah mendorong Mika? Tanya Alderio tidak menyangka. Al, siapapun pasti akan percaya jika korban sudah angkat bicara. Jawab Mama Mira. Apakah Mama tidak berpikir bahwa Mika bisa saja berbohong? Tanya Alderio dingin. Bima mengerem kesal, ia melepaskan pegangan sang papa lalu mendekati Alderio dan hendak meninju wajah kakaknya, namun Al dengan cepat menghentikannya. Brengsek. Istriku sudah kehilangan anaknya, dan kau masih bisa berpikir bahwa dia berbohong? Tanya Bima seraya terus mengeluarkan umpatan. Tentu saja, karena istrimu pasti sudah diperdaya oleh orang lain. Jawab Alderio menyindir. Renata tersentak, ia mendadak gugup dan khawatir saat menyadari tatapan Alderio terhadapnya. Al, lebih baik kau pergi dari sini jika kehadiranmu hanya membuat keributan. Ucap Papa Aden tegas. Alderio mendorong Bima menjauh, ia menatap sang papa dengan tatapan bingung, kecewa dan tidak menyangka. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan istriku terus difitnah oleh kalian. Timpal Alderio menatap setiap manusia yang ada di sana. Dan Mama, aku tidak menyangka Mama akan berpikir sangat buruk tentang Alara. Lanjut Alderio geleng-geleng kepala. Al, Mama hanya, ucapan Mama Mira terhenti saat Alderio mengangkat tangannya. Kalian lebih percaya padanya, baiklah tidak masalah. Tapi, Alderio menggantung ucapannya. Jangan pernah menganggapku ataupun Alara sebagai bagian keluarga kalian, lanjut Alderio. Al, kamu sadar ucapanmu? Tanya Papa Aden dengan suara meninggi. Aku sangat sadar, Ma. Perlakuan kalian sudah benar-benar melebihi orang lain, jawab Alderio dengan sangat yakin. Bima bertepuk tangan, ia kembali mendekati Alderio lalu menepuk bahu pria yang merupakan kakaknya itu. Hati-hati, Al. Kau bisa menyesali perkataanmu nantinya. Ucap Bima mengolok-olok. Alderio terkekeh, ia menepis tangan Bima dari bahunya. Kenapa? Bukankah ini yang kau mau? Tanya Alderio tersenyum remeh. Tenang saja, kini kau bisa benar-benar menguasai harta orang tuamu, aku tidak membutuhkannya. Lanjut Alderio menatap adiknya sinis. Demi seorang wanita kau rela meninggalkan keluargamu? Tanya Bima meremehkan. Aku bahkan rela mati jika untuk Alara. Aku lebih mempercayai istriku dibandingkan siapapun di dunia ini termasuk diriku sendiri. Jawab Alderio kemudian langsung pergi. Al, dengarkan Mama dulu. Panggil Mama Mira, namun tidak digubris oleh putranya. Renata ikut syok mendengar ucapan Alderio, sebesar itukah cinta Alderio untuk istrinya, sampai ia rela memutus hubungan keluarga. Mama Mira terlihat menangis, ia tidak menyangka putra yang begitu ia sayangi akan semarah ini padanya. Bahkan dengan ringan mulut, Al berkata hal yang tidak mungkin dilakukan. Hubungan keluarga tidak bisa putus.